Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatimatuz Zahra, NPM 19520092. Kali ini saya akan membahas tentang pendidikan matematika dengan materi strategi pembelajaran satuan-satuan dalam matematika. Apa saja sih macam-macam dari satuan-satuan matematika? Yuk kita bahas selanjutnya, yaitu yang pertama satuan panjang, satuan berat, satuan waktu, satuan luas, dan satuan volume. Langsung di sini pengertian konversi satuan panjang. Sebelum kita mengkonversi satuan panjang, kita harus tahu apa sih panjang itu. Satuan panjang biasa kita gunakan ketika mempertimbangkan panjang dari sesuatu, entah itu benda, jalan, dan lain sebagainya. Nah, cara mengkonversinya yaitu jika kita menaikkan satuan meter ke satuan di atasnya, maka nilainya harus dibagi 10. Sedangkan adapun jika kita menurunkan satuan meter ke satuan di bawahnya, maka nilainya harus dikalikan dengan 10. Nah, di sini juga sudah ada ilustrasiannya. Nah, jika kilometer ke hektometer itu berarti satuannya turun ke bawah, jadi dikalikan 10. Misalkan sentimeter ke desimeter itu kan naik, jadi dibagi 10. Nah, di sini juga sudah ada kalau 1 meter itu sama dengan 10 desimeter. Karena 1 meter ke desimeter itu naik 1 tangga, dikalikan 10. Jadi 1 itu sama dengan 10 desimeter. Nah, lebih jelasnya lagi kita bisa langsung praktek dengan cara mengerjakan contoh soal yang sudah saya berikan ini. Nah, kita lanjut ke pengertian konversi satuan berat. Berat di sini adalah suatu gaya atau interaksi massa materi dengan medan gravitasi. Untuk mengkonversi satuan berat, sama seperti konversi satuan panjang di atas, kamu hanya perlu membagi dengan 10 setiap kenaikan satuan dan dikalikan dengan 10 setiap penurunan satuan. Lebih jelasnya, kamu dapat melihat grafik berikut. Gambar di sini sudah bisa kita lihat. Contohnya itu seperti 1 gram sama dengan 1000 miligram. Nah, gimana caranya? Kita lihat dulu. 1 gram ke miligram itu turun berapa kali? Kita hitung 1, 2, 3. Nah, jadi 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sampai 3 kali. Jadi hasilnya 1000 miligram. Nah, bisa langsung dipraktekkan dengan contoh soalnya. Lanjut ke pengertian konversi satuan waktu. Satuan waktu adalah interval waktu yang digunakan untuk mengukur durasi suatu kejadian. Satuan waktu tidak bisa dikonversi hanya dengan mengkali 10 atau membagi 10. Karena hal itu terjadi pada dasarnya waktu berbasis jam merupakan kelipatan 6, bukan kelipatan 10 seperti pada berat dan panjang. Nah, di sini sudah ada daftar konversi waktu. Nah, contohnya seperti 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, sedangkan 1 jam berapa menit? 1 jam adalah 60 menit. Nah, sesuai dengan contoh soal yang ada di sini. Anis menguras bak mandi selama 1 jam. Lama Anis menguras bak mandi adalah titik-titik menit. Jadi 1 jam itu berapa menit? 1 jam sama seperti yang tadi, 1 jam adalah 60 menit. Lanjut ke pengertian konversi satuan luas. Satuan luas pokok menurut sistem internasional adalah meter persegi, sedangkan menurut sistem imperial adalah kaki persegi. Untuk satuan luas, konversinya dilakukan dengan cara mengkali 100 setiap penurunan satuan dan membagi 100 setiap kenaikan satuan. Nah, di sini sudah ada tangga konversinya ya. Tadi sudah disebutkan kalau turun satuan itu dikali 100, sedangkan kalau naik 1 tangga dibagi 100. Nah, di sini contoh proses konversi luas itu 1 km sama dengan 1 juta M. Nah, kenapa jadi 1 juta? Karena km ke M itu turun 3 kali. Nah, kalau turun tadi
dikali 100. Jadi 1 dikali 100, 1 dikali 100, dan 1 dikali 100 sama dengan 1 juta. Nah, bisa langsung latihan atau dipraktekkan dengan contoh soalnya. Kita lanjut ke pengertian konversi satuan volume. Satuan volume menunjukkan nilai dari isi suatu bangun 3 dimensi. Satuan volume menyatakan isi seperti kapasitas air, minyak, volume benda, dan lain sebagainya. Tapi selain itu ada juga satuan baku lainnya seperti meter kubik. Nah, tanggal konversinya adalah sebagai berikut. Konversi satuan volume. 1 kilometer kubik sama dengan 10 pangkat 9 meter kubik. Nah, kenapa jadi 10 pangkat 9? Karena nolnya bertambah jadi 9. Kenapa jadi bertambah? Karena tadi kilometer kubik ke meter kubik itu turun 3 tangga. Jadi dikali 1000 dikali 1000 dikali 1000 maka menjadi 1 ditambah nolnya 9. Begitupun seterusnya. Nah, bisa langsung dipraktekkan dengan latihan contoh soal ini. Gimana sih cara menghafal rumus matematika dan memahami pembelajaran matematika? Harus sering banyak latihan dong, dan juga harus banyak belajar. Sekian video presentasi dari saya. Jika banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Semangat belajarnya. Dengan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.